Pernah kepikiran nggak sih? Harga minyak di pasar dunia itu lagi heboh banget. Naik turunnya bikin pusing. Tapi pas kita isi bensin di sini, kok harganya kayaknya adem ayam aja ya? Nah, di tengah ekonomi global yang serba nggak pasti ini, gimana sih caranya anggaran pendapatan dan belanja negara kita, atau APBN, bisa tetap jadi tameng yang kokoh? Yuk, kita bongkar rahasianya. Ini nih pertanyaan sejuta umat kan? Kita sering banget lihat berita. Harga minyak mentah dunia itu gerakannya kayak roller coaster, super fluktuatif. Tapi pas giliran kita mampir ke pom bensin, harga Pertalite rasanya stabil banget. Ajaib ya. Tapi tenang, ini bukan sulap. Ini semua ada hitungannya. Coba deh, lihat bedanya di sini. Kelihatan banget kan kontrasnya? Yang kiri itu grafik harga minyak dunia, ampun deh naik turunnya tajam banget. Sementara yang kanan, harga Pertalite kita lurus, anteng. Nah, kestabilan ini tuh bukan terjadi gitu aja, tapi memang dirancang lewat sebuah kebijakan yang super cermat. Jadi gimana caranya? Jawabannya ada di sini guys. Kita bisa bayangin APBN kita itu ibarat benteng pertahanan ekonomi yang punya banyak lapisan pelindung. Jadi, pemerintah tuh udah siapin berbagai skenario pertahanan buat ngelindungin kita semua dari gempuran harga minyak global yang nggak bisa ditebak. Oke, ini dia game plan-nya. Bisa kita lihat bareng-bareng di tabel. Jadi ada 3 lapis pertahanan utama. Lapis pertama, asumsi dasar. Pemerintah kita pasang patokan harga minyak di angka yang aman, yaitu $70 per barel. Ini fondasinya. Lanjut, lapis kedua, ada zona aman. Artinya, selama harga minyak global rata-rata nggak ngelewatin $97 per barel, harga BBM subsidi kita diusahakan tetap stabil. Nah, yang paling krusial, lapis ketiga yaitu skenario stres. Ini tuh simulasi kalau kondisi di luar sana lagi parah-parahnya. Jadi, ini semua bukan untung-untungan ya. Semuanya udah dihitung dengan sangat matang. Pemerintah udah melakukan yang namanya stress test alias simulasi kondisi terburuk buat mastiin APBN kita nggak bakal jebol. Nah, kemampuan merencanakan inilah yang ngasih sinyal kuat ke dunia internasional bahwa manajemen risiko ekonomi kita itu solid banget. Dan ini dia buktinya, ada pernyataan langsung dari pemerintah. Bahkan, kalaupun amit-amit, harga minyak mentah dunia loncat sampai $100 per barrel dan bertahan setahun penuh, defisit anggaran kita itu diperkirakan masih bisa dijaga di bawah 3%. Angka 3% ini tuh batas aman yang jadi standar internasional loh. Jadi, angka 2,92% itu kayak bilang ke pasar, tenang, fundamental ekonomi kita aman terkendali. Tapi tunggu dulu. Benteng pertahanannya nggak berhenti di situ. Masih ada satu lapisan pamungkas. Anggap aja ini kartu as yang disimpan buat dikeluarin pas situasi udah bener-bener darurat. Sekarang, yuk kita coba berandai-andai ke skenario yang paling ekstrim. Gimana ceritanya kalau ada konflik global yang bikin harga minyak meroket gila-gilaan sampai ke level $150 per barel? Apa benteng kita masih sanggup nahan? Jawabannya masih sanggup, karena negara kita punya dana darurat segede ini. 420 triliun rupiah. Biar kebayang ya, angka ini tuh gede banget. Cukup buat bangun ribuan kilometer jalan tol atau mendanai banyak banget proyek strategis nasional. Ini benar-benar bantalan fiskal kelas berat. Nah, dana raksasa ini punya nama resmi saldo anggaran lebih atau disingkat SAL. Anggap aja ini semacam rekening daruratnya negara. Ini adalah lapisan pertahanan terakhir yang bisa dipakai buat nutupin kebutuhan mendesak. Jadi kita nggak perlu nambah utang baru secara drastis. Jadi ingat ya, konsepnya adalah pertahanan berlapis. Mulai dari asumsi dasar, terus ada zona aman, skenario stres yang udah diuji, sampai akhirnya ada SAL sebagai benteng pertahanan terakhir. Ini semua yunjukin kalau ketahanan fiskal kita itu didesain dengan sangat-sangat solid. Oke, kita udah ngobrolin strategi pemerintah yang keren banget. Tapi sekarang pertanyaannya, emangnya ngaruhnya apa sih buat kita sehari-hari, buat yang punya usaha, dan buat Indonesia secara keseluruhan? Nah, ini dia efek langsungnya. Pertama, daya beli kita semua terlindungi. Harga barang kebutuhan pokok jadi lebih stabil karena ongkos transportasinya nggak naik turun drastis. Kedua, ekonomi nasional jadi lebih adem. Buat dunia usaha, biaya operasional mereka jadi lebih bisa ditebak. Dan yang terakhir, ini penting banget buat jangka panjang. Kepercayaan investor internasional jadi makin mantap sama Indonesia. Jadi, stabilitas harga BBM itu efeknya domino loh. Kalau kita lihat di grafik ini, semuanya nyambung. Anggaran rumah tangga kita jadi lebih aman. Biaya logistik buat ngirim barang jadi terkendali. Produksi di pabrik-pabrik juga nggak terganggu. Ujung-ujungnya, kepercayaan kita buat belanja juga jadi lebih tinggi. Semua ini kerja bareng buat mastiin roda ekonomi kita terus muter.
Tentu, strategi hebat ini butuh kerja tim yang solid. Di satu sisi, ada Kementerian Keuangan yang tugasnya jadi penjaga berangkas negara dan ngelola bantalan fiskal tadi. Nah, di sisi lain, ada Pertamina yang jadi ujung tombak di lapangan, mastiin stok Pertalite dan solar subsidi itu selalu ada dan distribusinya lancar sampai ke daerah-daerah. Keduanya ini bersinergi buat menjaga stabilitas. Dan poin kuncinya ada di sini. Kemampuan pemerintah buat menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% itu bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini adalah bukti kredibilitas. Ini adalah sinyal kuat yang dilihat oleh investor global sebagai tanda bahwa ekonomi kita dikelola dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadi, setelah kita lihat bareng-bareng semua lapisan pertahanan yang udah disiapkan, mulai dari skenario harga, stress test, sampai dana darurat raksasa yang namanya SALT. Pertanyaan terakhirnya buat kita renungkan, seberapa optimis kita semua sama stabilitas ekonomi Indonesia ke depannya ya? Kayaknya dengan persiapan sematang ini, kita punya alasan buat optimis ya.